Aduh, kalau kau bisa mengartikan tentang daging Tuhan, ya. Tapi ketika dikatakan ya bahasa lidah, kau pura-pura bodoh. Terjemahan kau, Tina. Udahlah, ya semua orang pintar juga tahu bahwa yang dalam penterjemahan mau apapun, penterjemahan Alkitab, penterjemahan buku-buku yang lain, semua itu yang diterjemahkan adalah maknanya. Bukan bahasanya harus disatu-satukan. Gimana sih? Lagi. Udahlah ya, nggak ada ilmu kalian ya. Jadi sudah terbukti ya. Makanya lebih pintar anak TK dari kalian. Belajar dulu tata bahasa ya. Waduh. Kabur dia. Jaf. Gantian Jaf. Jadi tadi bahasa roh tadi raba gitu ya. Some, lah sama. Kemana bah ini? Oh ya kami kahalabaya. Oh ya rahesa kamu ralabasaka takuralababas. Ayo behen ala ya basoko boralabasaka ba. Ore ya basaka takaralabas. Ya ramasaka takuralabas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan santai sejenak. Kita akan menikmati sebuah perdebatan yang sangat sengit. Notabene ini adalah perdebatan antara Kristen versus Kristen, dan ujung-ujungnya membahas tentang bahasa roh. Dan kembali kita tampilkan seorang pendeta melakukan sebuah atraksi dengan memakai andalan bahasa rohnya. Siapa lagi kalau bukan Pendeta Rizuli Lubis. Nah teman-teman, bagaimanakah keseruan perdebatan antara Kristen versus Kristen tersebut? Langsung saja mari kita simak videonya. Itu bukan menerjemahkan, itu mengerti makna. Makanya kalian jangankan 8.000 ayat, sejuta ayat pun bisa berbeda kalau dalam bahasa, tetapi maknanya harus sama. Itu makanya dalam KBBI ada sinonim. Ada sinonim, ada akronim. Itu apa kamu nggak belajar dulu di sekolah? Sudah jelas-jelas yang disebut dengan sinonim, akronim, lidah dibilang sama. Hiperbola, ya hiperbola, fabel, itu semua ya tata bahasa. Nah itu aja kamu nggak ngerti mengenai sinonim, Tom Jerry. Makanya kalian ini memalukan. Kaki sama putra dibilang sama. Udahlah. Bahasa lidah sama. Kelihatan kau nggak sekolah. Nggak sekolah kau. Bahasa lidah dengan bahasa roh itu sama pengertiannya dalam Kristen. Teman-teman, ternyata di antara mereka memperdebatkan masalah bahasa roh dengan bahasa lidah. Yang satu menganggap sama dan yang satu menganggap berbeda. Tadi dibilang bahasa roh. Sama seperti kalian bilang daging Tuhan. Apakah daging itu betul? Kalian makan dagingnya Tuhan itu? Nah, jangan begitu dong. Aduh, kalau kau bisa mengartikan tentang daging Tuhan, ya. Tapi ketika dikatakan ya bahasa lidah, kau pura-pura bodoh. Terjemahan kau, Tina. Udahlah, ya semua orang pintar juga tahu bahwa yang dalam penterjemahan mau apapun, penterjemahan Alkitab, penterjemahan buku-buku yang lain, semua itu yang diterjemahkan adalah maknanya. Bukan bahasanya harus disatu-satukan. Gimana sih? Lagi. Udahlah ya, nggak ada ilmu kalian ya. Jadi sudah terbukti ya. Makanya lebih pintar anak TK dari kalian. Belajar dulu tata bahasa ya. Apa arti menerjemah? Apa arti tata bahasa? Cintaku. Satu ayat lagi, cintaku. Ini ada Yehezkiel 34 ayat 16. Kau jelaskan ya, kabur. Ketika pria Kristen ini menunjukkan sebuah ayat di dalam Yehezkiel 34 nomor 16, tentunya akan membuat kita semua penasaran teman-teman ya. Sebenarnya apa yang tertulis di dalam Yehezkiel tersebut. Yehezkiel 34 nomor 16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, ini ayat yang dimaksud, tetapi kok kelihatannya tidak nyambung dengan perdebatan di antara mereka.
Dia kabur. Dia nggak tahu ibu dihadapin. Ciumlah sang anak, ciumlah kakinya. Jadi bilang, iya, itu Pak, ciumlah kaki itu kiasan. Gue bawain dong, terjemahan yang benar, ciumlah sang anak. Oh, itu sama, itu. Oh, bahasa lidah, bahasa roh ya? Nggak ada jono nih. Aduh, nggak ada jono. Mana? Aduh. Oh, Tante Jono. Tina, kau masih di bawah. Kau beli lagi ya, TB1 sama TB2, kau bandingkan, Tina. Tuh. Jangan cuma modal TB1, itu pun dapatnya dari lu kawin, dikasih hadiah. Nggak pernah beli Alkitab kau. Jangan. Wedding ya. Alkitab wedding. Iya. Kasih lihat Alkitab wedding. Aduh Tina kasihan deh kamu Tina, terlalu mendewakan LAI, akhirnya dikasih ayat, pusing sendiri. Bahasa roh sama dengan bahasa lidah. Ciumlah kaki, kiasan. Kasih lihat Shalom Saputra, oh sama aja. Kasihan banget sih gue liat orang begitu tuh. Aduh. Aduh, Tina kocak gua. Kalau aku kasih lihat lagi terjemahan lain lagi, kau, waduh, bisa kencang kau Tina. Lo ada nggak sih promosi Tina kayak apa sih, penasaran gua? Apa? Apa namanya? Ini bibir itu separah itu gak bibir? Bibir siapa? Tina Mary tadi. Kabur dia malu dia. Kabur dia malu dia. Aduh Tina. Kasihan banget sih lo Tina. Makanya kau jangan dikerjain sama si Jeff Colby. Jeff, mau Jeff? Tina kemana? Bang Tom? Kabur dia udah. Oh, waduh. Kabur dia. Jeff, gantian Jeff. Jadi tadi bahasa roh tadi raba-raba gitu ya. Ya teman-teman, setelah Kristen yang perempuan itu kabur, masih terjadi di situ pembahasan tentang bahasa roh. Dan ketika kita mendengar bahasa roh, pikiran kita langsung tertuju kepada pakar bahasa roh. Siapa lagi kalau bukan Pendeta Rizky Lubis? Nah teman-teman, sebagai hiburan mari kita tampilkan atraksi bahasa roh dari Pendeta Rizky Lubis. Asumi ki halama yobi sikini. Wala ba yana. Ola ba yumi hoto mi asumi. Ojo muno musaka. Prima ba. Kuya. Awacho mi hamasikana. La kama yobuto ko himene hamasika. Ama yumi hina hataye. La some. La sama. Kaya ba bahine. Oya ko mi halama. Oh ya rahesa kamura la bashaka takura la babas. Ayobe hena ala ya basoko bora la basaka ba. Ore ya basaka takara la bas. Ya ramashaka takura la bas. Teman-teman, jika di antara kalian ada yang tahu arti ataupun maksud apa yang diucapkan oleh Pendeta Rizky Lubis tadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah demikian teman-teman, sekedar hiburan datang dari Pendeta Rizky Lubis yang untuk kesekian kalinya beratraksi memakai bahasa roh. Mudah-mudahan terhibur. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.